kegiatan kita pada hari ini dilaksanakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Baik, silakan Anda. Marilah sebelum kita memulai konser ini, apakah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini Anda sudah pada berkenalan? Belum. Baik, dimulai dari Ibu ya. Nah, format perkenalannya itu sebutkan nama, lalu sebutkan hobi. Tapi sebutkan hobinya jangan pakai gerakan ya. Misalnya Ibu perkenalkan nama Ibu Cindy Putri Andini. Itu ya. Jadi kalian harus menebak hobi teman masing-masing. Bisa? Bisa. Baik, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Putri Andini, biasa dipanggil Ibu Cindy. Hobi Ibu menulis. Selanjutnya kita mulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Adila Simalodeni. Hobi saya tidur. Perkenalkan, nama saya Suci Anissa Sakti. Hobi saya Masak. Ayo. Selanjutnya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Desni. Hobi saya bulu tangkis. Iya, Perkenalkan, nama saya Sarah Perdana. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Tiara Kuliasari dari Mutiara. Hobi saya dengerin musik. Perkenalkan, nama saya Diana. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Dani Adian, bagian Terbanyu Dani. Hobi saya main game. Oke, terima kasih Anda semua. Berarti sudah saling kenal ya? Sudah. Baik, sebelum melanjutkan Ibu ingin tes dulu apakah Anda sudah saling mengenal atau belum. Nah, Anda Anida, coba sebutkan namanya, hobinya apa? Namanya Dia Eliza. Hobinya scroll TikTok. Betul? Betul. Oke. Selanjutnya Ananda Desmi, sebutkan nama dan hobi temannya. Namanya Tiara, Bu. Hobinya dengerin musik. Betul? Oke. Selanjutnya Ananda Suci, sebutkan hobi temannya. namanya Dani, Bu. Hobinya main game. Main game. Betul? Oke. Ananda Dani, sebutkan nama temannya yang paling ujung. namanya Zahra, Bu. Hobinya membaca. Oke, betul? Oke, berarti Anda semua sudah saling mengenal ya? Nah, sebelumnya ada yang tahu kita akan mengadakan kegiatan apa nih di sini? Tidak. Tidak. Nah, jadi di sini kita akan mengadakan yang namanya konseling kelompok. Apakah Anda semua sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Sudah? Sudah. Nah, apa yang Anda ketahui tentang konseling kelompok? Kemarin saya diminta untuk menceritakan masalah Oke, luar biasa ya Anda ternyata sudah pernah mengikuti konseling kelompok. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit untuk pengalaman Anda mengenai konseling kelompok. Jadi, kegiatan konseling kelompok ini adalah kegiatan yang dimana kita dalam dinamika kelompok ini membahas suatu permasalahan dari setiap masing-masing anggota kelompok. Nah, berarti ada satu permasalahan yang akan kita bahas dan kita sama-sama cari solusinya. Tujuannya di sini selain mengentaskan permasalahan
semua juga bisa meningkatkan keaktifan Ananda dalam berbicara, dalam berinteraksi sosial. Nah, sampai di sini apakah Ananda sudah paham? Nah, selanjutnya itu dalam konseling kelompok itu Ananda juga harus mentaati asas-asas yang ada dalam konseling kelompok. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi di sini Ananda harus terbuka, menceritakan segala permasalahan, membahas segala permasalahan yang nantinya kita bahas. Selanjutnya Ananda juga harus mentaati asas kesukarelaan. Apakah Ananda di sini mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan sukarela? Sukarela. Baik, bagus ya Ananda semua. Nah, selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Jadi Ananda harus menaati asas ini karena di sini Ananda jika misalnya ada teman yang sedang berbicara, Ananda harus mendengarkan sampai temannya selesai berbicara dan jangan dipotong ataupun sampai menghakimi teman yang sedang bercerita tersebut. Kayak kamu salah, itu pendapat kamu tidak seperti itu ya. Tapi kita sama-sama mencarikan solusi tanpa harus menghakimi pendapat temannya. Selanjutnya itu Anda juga harus mentaati asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini harus Anda jaga semua sebaik mungkin karena apapun yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini cukup dinamika anggota kelompok saja yang tahu tanpa harus membahas di luar kegiatan konseling kelompok ini. Sampai sini ada pertanyaan? Anda semua sudah paham? Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan berduduk secara melingkar seperti ini. Ada yang tahu tidak apa makna duduk melingkar ini? Tidak. Nah, ibu jelaskan karena duduk melingkar ini bisa membuat kita lebih akrab dan dekat karena kita saling berhadapan dan saling nantinya akan lebih ada suasana untuk saling menghargai. Jika seperti ini, Anda pasti akan merasa lebih dekat satu sama lain dan Anda juga akan merasa lebih dihargai ketika temannya berbicara karena diperhatikan satu sama lain. Oke, sampai sini sudah paham? Baik, selanjutnya dalam konseling kelompok ini kita akan membahas ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Tapi dalam konseling kelompok kali ini kita hanya membahas topik bebas. Jadi Anda semua nanti akan menceritakan segala permasalahan Anda dengan teknik yang akan Ibu kasih nantinya. Lalu nanti kita akan memilih satu permasalahan yang akan kita angkat nantinya dan kita selesaikan masalahnya serta cari solusinya bersama-sama. Sudah siap? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu ada kertas. Jadi tolong dikasih satu persatu. Nah, di sini Anda semua silahkan ceritakan permasalahan yang Anda semua rasakan baik dalam minggu ini atau permasalahan yang telah lalu di dalam kertas ini. Anda semua bebas menceritakan apa saja permasalahan yang Anda semua rasakan. Bisa? Bisa. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit untuk Anda menulis permasalahan yang Anda rasakan. Bagaimana? Anda semua sudah selesai? Sudah. Baik, waktunya pun sudah habis ya. Dan sekarang Ibu minta Anda semua untuk menyampaikan yang telah Anda tulis di buku tersebut. Tapi secara bergantian ya untuk menyampaikannya. Nah, dimulai dari mana dulu nih? Mana? Oke, siapa dulu nih? Anda Zahra? Boleh? Jadi yang seminggu saya merasa
makan Bu, jadi pulang istirahat dan malamnya malam juga begadang untuk tugas Bu. Jadi saya mulai dikit-dikit mulai ngantuk Bu, gitu. Dan gak fokus juga jadinya di kelas belajar Bu. Baik, terima kasih ya dari Anda. Selanjutnya siapa lagi? Lalu Oke, Anda Dani. nyambung permasalahan yang saya rasakan saat ini adalah saya itu suka tidur tuh capean, kadang juga pegal-pegal, sering ngantuk, kadang juga ada uang, kurang semangat, kurang motivasi, terus pengen menyerah juga bu, ini juga ada keparahan banyak kurang hidup. Baik, terima kasih ya Anda Dani. Saya ternyata Anda Dani memiliki banyak permasalahan di sini. Mari kita kasih semangat untuk Anda Dani. Semangat Anda Dani. Nah, selanjutnya permasalahan siapa lagi? Oke, silakan Anda Dani. Saya itu yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh saya tuh masih kayak sama Bu, karena itu saya gak makan gitu kan. Padahal kadang pagi juga sarapan Bu, cuman tapi tetap mau juga karena itu yang menentukan aktivitas saya di sekolah Bu, karena kan harus gitu kan Bu, sama kawan-kawan kan makan gitu kan Bu. Padahal saya udah sarapan kadang, tapi kadang belum juga pernah nggak sempat gitu Bu. Jadi itu masalah saya karena semangat saya naik terus akhir-akhir ini Bu. Jadi, terima kasih adanya di sini. Selanjutnya, oke, adanya Bunda. Silakan. Jadi Bu, akhir-akhir ini perasaan saya rasakan itu kalau misalnya ada tampil di depan saya nggak jadi Bu. Terus juga saya ada rasa malu gitu Bu, untuk tidak ada keberanian untuk saya bisa maju di depan umum Bu. Terus dalam menyampaikan pendapat saya juga nggak berani untuk mengungkapkannya Bu. Kalau misalnya ada saya tahu jawabannya, saya lebih memilih orang lain untuk menjawabnya dari dibanding ada Bu. Terima kasih ya adanya juga. Selanjutnya, ya Bu, oke, silahkan ya. Di sini permasalahan saya hampir sama yang dikatakan bahwasanya di akhir ini tuh saya merasa saya itu sangat lelah sekali dan capek itu karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lain itu yang nggak sedikit bukannya dan saya juga tidak bisa mengatur waktu saya Bu, sehingga saya itu sering mengerjakan tugas itu sampai larut malam Bu. Dan mengakibatkan kesehatan saya itu turun Bu, dan juga badan saya kurang fit gitu lah Bu. Dan juga hal yang membuat saya tidak sempat waktu Bu, pekerjaan yang di rumah saya tidak ada di rumah saya tidak ada. Baik, terima kasih ya adanya juga. Selanjutnya, oke, silakan. Kemarin saya rasanya nggak banget karena merasa sendirian terus pas orang sama semuanya tuh kayak sama kita tuh sendirian sampai pulang harus sendiri itu kan yang kita nggak harus sendiri ada bersama nggak harus ada di ambil gitu. Baik, terima kasih ya adanya juga. Selanjutnya, Saya Bu. Jadi akhir ini saya sudah mengatur waktu saya Bu, dilakukan karena banyaknya kesibukan saya siswa yang banyak tugas Bu. Terus dari sana banyak tugas Bu, banyak kegiatan, saya menjadi kurang waktu istirahatnya dan malam itu saya juga begadang. Terus karena begadang tadi secara berhari-hari gitu kan, jadi stamina saya tuh badan saya tuh jadi kurang fit. Ini semalam tuh habis saya harus demam 2 hari. Ini udah baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau menceritakan permasalahan yang Anda semua rasakan. Tepuk tangan
yang Anda rasakan dari permasalahan yang Anda teman-teman. Jadi terakhir itu saya tuh merasa terakhir Bu memang merasa tidak percaya diri Bu. Kalau misalnya ada tugas-tugas dari depan kan kita sering dikasih tugas sama guru mata pelajaran yang lainnya maju ke depan. Nah itu saya tidak berani Bu untuk menyampaikannya. Terus juga kalau misalnya guru ada yang bertanya, nah siapa yang tahu ini selain itu Bu? Itu saya tahu sebenarnya Bu, cuma saya kenapa tak bisa menyampaikan karena pendapat saya Bu. Jadi saya juga kadang tuh merasa saya tahu apa ya, saya sadar kalau misalnya saya tidak percaya diri, cuma ada keinginan saya juga Bu untuk bisa seperti yang lain Bu, atau seperti yang lain juga. Nah, dari permasalahan yang tidak rasakan ini, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kan katanya jadi dia itu penyebab utamanya kenapa? Jadi itu pernah pas mau masuk ke kampus, apa yang disampaikan itu salah. Jadi itu pernah ditertawakan sama teman-teman. Itu ada waktu itu gurunya juga ikut juga tertawakannya. Jadinya tuh buat saya tuh jadi takut gitu untuk maju lagi ke depan. Oke, jadi terima kasih Bunda yang sudah mau menceritakan masalah tanya semua. Dan apakah Anda semua sudah paham mengenai permasalahan yang Anda alami? Baik. Nah, selanjutnya itu Ibu ingin membagikan Anda semua ini. Nah, Anda semua silakan bagikan ini masing-masing informasikan. Jadi kita akan membahas permasalahan Anda melalui ini. Bagi anak-anak Ibu yang mendapatkan angka, nanti akan membahas ciri-ciri, akan membahas akibat dari tidak percaya diri, dan cara mengatasi agar bisa percaya diri. Nanti di sini ada 4 orang yang akan membahas materi tersebut yang Ibu sampaikan. Yang pertama tadi ciri-ciri akibat dari tidak percaya diri, atau cara, dan yang terakhir cara mengatasi agar bisa lebih percaya diri sesuai permasalahan yang Anda rasakan. Jika ada yang tidak mendapatkan angkanya, Anda Ibu boleh bertanya atau memberikan komentar dari yang telah disampaikan oleh teman-temannya. Paham? Nah, silakan dibagikan. Baik, sudah dapat semua? Nah, yang mendapatkan huruf A, angkat tangan. Nah, yang mendapatkan huruf A, silakan dicari ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Yang mendapatkan huruf B, angkat tangannya. Nah, silakan dicari akibat dari tidak percaya diri. Yang mendapatkan huruf C, silakan cari cara mengatasi orang yang tidak percaya diri. Baik, sudah paham Anda semua? Ini Ibu minta Anda semua untuk membuat tugas yang telah Ibu katakan tadi. Ibu kasih waktu cuma 5 menit. Silakan Anda Ibu semua untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai Anda semua? Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita speaking terlebih dahulu karena Ibu lihat Anda semua sudah lesu.
sebelah sini. Bisa atau mau dari sebelah sini yang mana dulu nih? Oke, dari aku. Oke. Nah, dicontohkan dari ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang ibu minta siapa dulu nih yang ingin menyampaikan hasil pencariannya tadi? Dimulai dari ciri-ciri dulu ya. Oke, siapa tadi? Oke, Demi. Silakan. Nah, ciri-ciri yang saya ketahui dari orang yang saya diri itu, yang pertama itu jantungnya lebih cepat berdetaknya tuh, gitu baru. Terus yang kedua tuh kalau ke depan dia tuh gemeteran, bisa dari mulutnya terus berbicara ataupun dari kakinya, terus dari gerak-geriknya. Terus juga Bu, yang ketiga tuh materi yang dia sudah kuasai, tapi ketika ke depan pas tidak terus itu pasti akan hilang gitu. Terus terakhir itu dia malu untuk berbicara. Oke, terima kasih ada dari sini. Selanjutnya, oke. Nah, ciri-ciri orang yang tidak percaya diri menurut saya sendiri itu dia selalu luput yang pertama. Yang kedua dia itu tidak pernah untuk mengatakan nilai kelas ataupun untuk melakukan kekaitan untuk. Yang ketiga dia biasanya itu berbicara sering tipu. Kemudian terus jarang berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dan dia sering duduk. Tidak bisa untuk mendapat lawan bicara. Oke, baik. Terima kasih dari Nana. Selanjutnya, untuk menyampaikan akibat dari tidak percaya diri, saya oke. Pertama itu dirinya selalu merasa bersalah, terus selalu berpikiran negatif, terus merasa dirinya tak pantas, selanjutnya lebih cenderung menutup diri, terus bisa berkembang sama keterampilannya, hobinya. Terima kasih Nana. Selanjutnya tadi cara mengatasi agar bisa percaya diri. Ya, Bu. Nanti cara mengatasinya yaitu dengan kita mengubah mindset kita terlebih dahulu. Tadi kan saya bilang bahwa Anda pernah maju ke depan, tapi salah dan ditertawakan oleh teman-temannya, maka oleh gurunya sendiri. Nah, adapun caranya kita harus merubah mindset kita bahwa kita tuh bisa, apapun yang kita sampaikan benar dengan cara kita menguasai dulu apa materi yang akan kita sampaikan agar tidak terjadi kesalahan saat kita menyampaikannya di depan kelas. Terus selain itu kita juga bisa melatih public speaking kita di depan tiap minggu. Sebelum tampilnya, misalnya besok mau tampil nih, nah semalamnya kita latih dulu. Setelah kita menguasai materinya, kita latihan dulu di depan mereka, Bu. Kan di depan mereka kita lihat diri kita sendiri. Nah, jadi kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan besok dulu. Agar kita juga tahu, misalnya, oh kalau aku kayak gini, berarti kayak gini ya pandangan orang terhadap aku. Nah, jadi kita tahu harus bagaimana besok. Mungkin dari gerakan tangannya kan, mungkin gini aja. Pas kita lihat ini aja, kita ngomong kan kita gini aja pasti. Loh, kok monoton kali ya, mungkin kita bisa menggerakkan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itu dari saya. Oke, terima kasih atas semua yang telah menyampaikan pendapat. Selanjutnya yang tidak mendapatkan tugas tadi siapa? Oke, Ibu minta Anda semua mengkomentari atau memberi masukan dari yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Oke, silakan. Menurut saya Bu, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman. Apalagi yang dikatakan oleh tadi Bu, seperti yang contoh Bu
saya bisa lancar lagi ngomongnya tanpa ada salah-salah kata lagi. Baik, terima kasih Anida. Nanti Anida bisa memahami dan mengambil kesimpulan dari kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan konseling kita pada hari ini, Ibu ingin di antara Anda semua menyampaikan kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Saya silakan. Pesan dan pesan yang saya dapat dari kegiatan Ibu, saya sangat senang mengikuti kegiatan Ibu karena dapat menambah wawasan saya lebih, karena saya juga kadang grogi dan takut kalau maju ke depan Bu. Dari sudut pandang teman-teman lain juga menambahkan informasi bagi saya cara mengatasinya, bagaimana begitu. Jadi terima kasih ada bersama. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Dengan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini Bu, saya lagi mengetahui bagaimana seharusnya ada masukan dari teman-teman cara mengatasi grogi saya ini ataupun rasa tidak percaya diri saya. Jadi saya lebih semangat lagi ke depannya untuk bisa lebih aktif lagi dalam belajar Bu. Jadi terima kasih ada semua yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya. Selanjutnya kita akan membahas masalah siapa untuk konseling kita selanjutnya. Oke, apakah semua setuju sama masalah data yang akan kita bahas? Setuju. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas masalah data. Untuk waktunya kapan? Minggu depan di jam yang sama dan di tempat yang sama. Sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, karena tadi diawali dengan doa, Ibu ingin kita mengakhirinya juga dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya Bu. Baiklah teman-teman, karena tadi juga dengan doa, maka kita juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan konseling kelompok ini. Dan Ibu harap semua apa yang telah kita bahas pada pertemuan ini bisa Anda semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk Anda semuanya. Sekian konseling kelompok kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam